Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 5M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua itu mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir itu membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu Nopi yang akan belajar mengenai Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia mengenai surat undangan, di mana surat undangan ini merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, di mana kalimat yang digunakan dalam undangan ini harus bersifat efektif, di mana bersifat singkat, padat, dan jelas. Tujuannya yaitu agar orang yang membacanya dapat mudah mengerti. Nah, surat undangan resmi, di mana syarat surat undangan resmi ini yang pertama ada harus memiliki maksud yang jelas. Yang kedua itu bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga itu memiliki format lengkap. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, contohnya seperti ini. Contoh surat resmi. Oke, sekarang kalian perhatikan yang di nomor-nomor itu termasuk ke apa? Oke, yang pertama itu ada kop surat. Yang kedua ada tempat tanggal pembuatan surat. Yang ketiga itu ada nomor surat. Yang keempat ada perihal atau pokok surat. Yang kelima ada alamat surat. Yang keenam yaitu ada salam pembuka. Yang ketujuh ada isi surat. Dan yang kedelapan ada penutup. 9 salam penutup. Dan terakhir ada nama pengirimnya. Oke, selanjutnya itu pelajaran IPS mengenai peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama itu ada pembentukan kelengkapan pemerintah, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 ini PPKI mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Yang pertama itu ada sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI ini berjumlah sebanyak 27 orang, di mana melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, yaitu antara lainnya ada mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua itu ada memiliki presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, yaitu berikut ini merupakan hasil keputusan sidang kedua PPKI, di mana yang pertama itu ada menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua itu ada membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Di antaranya itu ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda
kecil Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan juga Provinsi Kalimantan. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu ada pembentukan Komite Nasional Indonesia, di mana PPKI ini mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda pokok antaranya rencana pembentukan Komite Nasional dan juga Badan Keamanan Rakyat. Nah, Komite Nasional ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta, di mana tujuannya yaitu sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, di mana dalam rapat pleno PPKI ini pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, di mana BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, di mana BPKKP ini merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara semakin membahayakan, di mana pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Nah, dalam kondisi ini, pemerintahan memanggil pensiunan mayor KNIL Oirip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, yang keempat itu ada pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, di mana bentuk pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, sebelumnya di amandemen terlebih dahulu. Pasal ini berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal di atas, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi ini akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI, di mana sesuai dengan keputusan PPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah. Tugas gubernur atau kepala daerah itu juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah yang ada di tiap-tiap provinsi ini merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Sebelumnya diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah ini akan membantu Komite Nasional di daerah. Diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, tindak lanjut perjanjian Romroyen ini diselenggarakan konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KBM, di mana KBM ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BPO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federasi dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, selanjutnya itu adapun hasil dari KBM ini diantaranya itu yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua itu ada penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat. Yang keempat itu ada Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima itu ada pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam itu ada kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Nah, yang ketujuh itu ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan. Nah, selanjutnya itu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bentuk perjuangan fisik. Yang pertama itu ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua itu ada pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Bandung. Nah, yang keempat itu ada Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Dan yang terakhir ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Sedangkan dalam bentuk perjuangan diplomasinya itu ya pertama ada perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, yang kedua itu ada perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Nah, yang terakhir itu ada perjanjian Romroyen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Penandatanganan perjanjian Romroyen ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Nah, di rumah itu ada membantu pekerjaan rumah sehari-hari, bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, di sekolah sendiri itu salah satunya ada mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin, mematuhi seluruh tata tertib sekolah serta ikhlas dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sedangkan di masyarakat itu sendiri yaitu melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, tertib, aktif di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita akan belajar mengenai PPKN, mengenai hidup rukun, di mana hidup rukun ini merupakan sebuah konsep hidup damai, aman, dan tentram, di mana terciptanya hidup yang saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi satu sama lain. Nah, ciri-ciri keluarga hidup rukun ini salah satunya itu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua itu berbicara sopan kepada orang tua. Yang ketiga itu menyayangi adik dan bermain bersama adik dengan rukun. Yang keempat yaitu membantu orang tua membersihkan rumah. Dan yang terakhir tidak bertengkar dengan adik maupun kakak. Nah,
apa sih manfaat hidup rukun itu? Salah satunya itu saling tolong menolong antar masyarakat ataupun orang lain. Yang kedua itu menciptakan keharmonisan. Yang ketiga itu terhindar dari konflik dan perselisihan. Yang keempat itu menciptakan ketenangan hidup. Yang kelima itu terciptanya komunikasi yang baik. Nah, akibat yang terjadi jika kita tidak menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat, diantaranya itu mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan antar masyarakat. Yang kedua itu kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga itu timbul sikap saling curiga antar warga masyarakat. Yang keempat itu ada mudah terkena hasutan orang lain. Yang terakhir itu terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang tidak dimengerti, boleh ya kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa mengisi Google Form. Nanti Ibu akan cantumkan link di deskripsi box. Nanti kalian langsung mengisi. Oke, sekian dari pemaparan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.